في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Jadi kita sudah mendengar penjelasan tentang kota suci tiga agama. Waktu di depan bicara menjelaskan kepada kita dari perspektif Yahudi, lalu dari perspektif Muslim, dan dari perspektif Kristen. Pertama dari perspektif Yahudi. Apa yang dikenal dengan Bet Hamikdash. Bahasa Ibrani Bet Hamikdash itu menjadi bahasa Arab Baitul Maqdis. Itu yang kemudian dihancurkan pada perang Yahudi pertama yang terjadi pada tahun 70 Masehi. Tepat tanggalnya adalah tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi. Jamnya itu dicatat oleh Flavius Josephus menjelang sembahyang sore. Jadi pada saat seorang dari rombongan Yoyarib, menurut 1 Tawarik pasal 24 ayat 7, itu rombongan pertama dari 24 rombongan imam-imam Lewi yang bertugas di Bet Hamikdash. Saat itulah bait suci dihancurkan. Nah, makanya orang Yahudi sampai hari ini memiliki sebuah peringatan setahun sekali yang namanya Tis'a B'Av. Tis'a itu artinya bahasa Ibrani 9, Ab itu nama bulan. Jadi 9 bulan Ab itu sejajar dengan 5 Agustus tahun 70 Masehi. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Pada perang Yahudi kedua, itu Kaisar Hadrianus kembali menaklukkan Yerusalem karena menghadapi pemberontakan, kalau istilahnya Roma kan. Kalau dari perspektif Yahudi adalah perang kemerdekaan yang dilakukan oleh Simon Bar Kokhba. Nah, pada perang Yahudi pertama itu banyak orang-orang Kristen yang masih terlibat berpartisipasi dalam harapan nasional bangsanya. Tapi pada perang Yahudi kedua, orang-orang Kristen sudah tidak mau terlibat. Mengapa? Kalau murid Yesus salah satunya namanya Simon orang Selot. Selot itu adalah kelompok garis keras dari sekte Parisi. Dari 3 sekte itu kan ada Saduki, Eseni, Parisi. Ini kelompok Parisi ini yang menguasai Amha Aret. Artinya rakyat banyak. Itulah yang menyalakan perang terhadap Roma. Karena itu berkaitan dengan pertanyaan kenapa mereka menolak Yesus. Karena harapannya Mesias itu akan datang sebagai pemimpin perang. Dan itu tidak mereka temui pada sosok Yesus. Nah, pada perang Yahudi kedua, itu seorang rabi yang sangat terkenal, namanya Rabi Akiba, menyatakan bahwa Simon Bar Kokhba adalah Mesias Israel. Itulah sebabnya kemudian orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi yang di Yerusalem, sejak saat itu mereka melakukan hijrah, pindah dari kota suci Yerusalem ini ke salah satu tempat, salah satu kota dari kota-kota yang dikenal Dekapolis. Tempat itu namanya Pela. Sekarang tempatnya di Yordania. Karena itu, saudara-saudara, kita sampai sekarang bisa lihat dalam sejarah gereja, kenapa tidak ada liturgi yang berbahasa Ibrani. Kita mengenal liturgi suci dalam bahasa Yunani, tentu lewat gereja Bizantium dari gereja Ortodok Yunani. Kita mengenal gereja dalam bahasa Aramaik, liturgi Aramaik, gereja Maronit, gereja Syria Ortodok, gereja Katolik Syria di Aleppo, gereja Assyria Timur di Irak, gereja-gereja kuno ini memakai bahasa Aram.
Kita mengenal gereja dengan ritus Latin, gereja Roma Katolik secara khusus. Meskipun ada Katolik ritus-ritus Timur. Tapi kenapa tidak ada ritus Ibrani? Karena orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi diusir dari Yerusalem. Sejak kapan? Sejak Hadrian. Kenapa orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi diusir dari Yerusalem? Karena mereka yang berlatar belakang Yahudi memiliki nasionalisme. Sementara orang-orang Kristen yang non-Yahudi diperbolehkan tinggal di Yerusalem. Itu sejak tahun 135. Itulah yang nantinya mempertajam hubungan antara Yahudi dan Kristen. Karena gara-gara kalian ini kita diusir, kira-kira seperti itu. Kalian mendatangkan celaka bagi kami. Dan sejak saat-saat seperti itu muncul yang namanya Birkat Haminim. Yang kemarin saya baca ketika di Nazaret. Kiranya orang-orang Nasrani dan orang-orang sesat yang lain terhapus namanya Misefer Hakayim dari kitab kehidupan. Dan tidak masuk bilangan Imsedikim, orang-orang yang benar. Itu terjadi karena reaksi kejengkelan orang Yahudi terhadap orang-orang Kristiani. Nah, ketika orang Kristen dikutuk, Kristennya balas mengutuk. Dan itu terjadi sampai pada zamannya Katekismus Romanus di Gereja Katolik, itu masih ada stigma terhadap orang Yahudi sebagai deicidium, pembunuh Kristus, pembunuh Tuhan, dan juga stigma Yahudi pengkhianat. Inilah yang nantinya merangsang munculnya gerakan-gerakan anti Yahudi di Eropa yang nantinya sampai zamannya Luther kemudian semakin tajam lagi. Dan rupanya Tuhan tidak menegakan umatnya yang berasal dari satu rumpun Bapak Abraham ini terus-menerus larut dalam kebencian. Sejak Vatikan II, ya, sejak Konsili Vatikan II, stigma negatif terhadap Yahudi itu sudah dihapus. Tetapi menarik, pada saat stigma itu dihapus, tahun 64 itu kira-kira ya, Bung Karno diberi gelar penghormatan oleh Paus, lalu mengunjungi Mesir, mengunjungi Kairo. Dielu-elukanlah oleh orang-orang Mesir bahwa juara untuk kepentingan Timur Tengah telah tiba. Mereka berharap Bung Karno bisa mempengaruhi Vatikan untuk mengembalikan Yahudi itu memang pengkhianat, kira-kira seperti itu. Mereka lupa bahwa yang disampaikan Vatikan itu justru merupakan terbukanya pintu rekonsiliasi dan pengampunan. Dan kalau sudah berpolitik ya, ayatnya pun jadi lupa. Padahal dalam Islam kan Yesus itu dianggapnya tidak disalib kan? Ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subihalahu, mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Apa mereka lupa kalau ada ayat itu? Tetapi ya itu politik lah. Makanya kedatangan kita ke Tanah Suci, kita diingatkan kembali dengan peristiwa Hadrianus. Dan itu dicatat dalam sejarah. Salah satu yang mencatat itu adalah seorang sejarawan yang bernama Dio Cassius. Dio Cassius itu mengatakan setelah Hadrian menaklukkan kota suci Yerusalem, maka ada 3 kebijakan. Nama Yerusalem dihapus dari muka bumi. Karena nama itu selalu menyalakan pemberontakan. Diganti dengan Alia Capitolina. Dan ketika Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah Islam datang ke Tanah Suci, nama perjanjiannya perjanjian dengan orang-orang Ilia. Ilia itu nama yang diberikan oleh Hadrianus, Alia Capitolina. Nah, kemudian yang kedua, orang-orang Yahudi hanya diperbolehkan 1 tahun sekali meratapi kehancuran bait suci, dan itu satu-satunya yang tersisa nanti kita lihat setelah ini namanya tembok barat. Tetapi karena orang-orang Arab melihat orang-orang Yahudi meratap di tembok itu, maka disebut Haitun al-Mubaka atau tembok ratapan. Itu tembok ratapan itu istilah yang diberikan oleh orang-orang bukan Yahudi. Dan yang ketiga, provinsi Syria disatukan dengan provinsi Yudea dan dinamakan dengan nama baru Syria Palestina.
Maka sejak saat itu nama Israel tidak dikenal lagi dalam tulisan-tulisan Latin, tulisan-tulisan Yunani, yang dikenal adalah nama Palestina. Tapi Palestina yang dikenalkan oleh Kaisar Hadrianus beda dengan Filistin. Ya, kita juga jangan mengutuk orang Palestina, karena Palestina itu identitas teritori menggantikan nama Israel. Semoga dengan kita datang ke Tanah Suci, kota suci tiga agama itu, kita justru menebarkan kasih sayang, pengampunan, rekonsiliasi. Karena tiga agama ini, jujur harus kita katakan, memang memiliki rumpun budaya yang sama. Kalau Yahudi dan Kristen itu memiliki rumpun iman yang sama. Karena apa? Karena sama-sama saudara satu Taurat. Kalau Islam, ya itu sekalipun percaya dengan Taurat, ya tetapi memang tidak langsung berdasar pada Taurat yang tertulis yang kita miliki itu. Sehingga kalau menurut Rabi Yahudi, kalau Anda tidak mengenal ada satu sinagog, pernah satu waktu hubungan Islam dengan Yahudi sangat akrab. Boleh sembahyang di masjid. Pertimbangannya sederhana saja, karena di masjid tidak ada gambar, tidak ada ikon, tidak ada arca, itu aja ya. Tapi sebaliknya tidak boleh mengajarkan Taurat kepada orang Muslim, tapi boleh mengajarkan Taurat kepada orang Kristen. Jadi saudara-saudara, kita ini bersikap harus adil. Kenapa kok tidak boleh mengajarkan Taurat? Karena orang Muslim tidak mempercayai asal-usul ilahi dari Taurat. Kalau orang Kristen punya kepercayaan Taurat yang sama, hanya tafsirannya berbeda. Jadi sama-sama lah. Ini kalau situasi politik ya, nanti Anda sekarang tidak boleh memakai salib, tidak boleh memakai kipa, karena itu sekarang menjadi wilayah yang dikuasai oleh saudara-saudara Muslim, gitu. Tapi kalau di tembok ratapan tidak boleh pakai salib, karena itu dikuasai Yahudi. Cuman hubungan ini sedang sensitifnya sekarang ya. Setelah peristiwa 7 Oktober itu, Yahudi sama Islam sedang tegang. Tapi dengan Kristen tidak. Makanya nanti kalau kita pulang ke Indonesia lewat Jordan, bawa salib enggak apa-apa, bawa simbol Kristen enggak apa-apa, tapi jangan sampai simbol Yahudi. Nah ini artinya kalau di Indonesia tegang Islam dengan Kristen, di sini Yahudi dengan Islam. Makanya jangan kemudian kalau ada ungkapan, ada orang jalan salib diludahi, itu kasuistis, itu nggak bisa dijadikan rujukan ya. Kiranya salam dari Tanah Suci kepada saudara di tanah air. Shalom alaikum besem hamasyah. Salam sejahtera di dalam Kristus. Amin.